Dan akhirnya indeks harga saham gabungan berhasil ditutup di sesi kedua di atas 8.400-an, tepatnya di 8.416,882. Sementara intraday tertinggi hari ini 8.452.329 sekaligus level penutupan tertinggi di sepanjang masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ekonomi. Perkenalkan, saya Arsi Rambadanti dan saya Herun Satabina Mutia. Kami adalah mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Jadi nih teman-teman, sekarang kami akan membahas nih sedikit tentang naiknya IHSG yang berdampak pada stabilitas ekonomi politik dan likuiditas di dana himbara. Nah, jadi IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan adalah indeks yang mengukur performa pasar saham di Indonesia yang mencerminkan ekspektasi pelaku pasar terhadap kinerja perusahaan dan kondisi ekonomi umum. Nah, saat ini pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG pada perdagangan hari ini diperkirakan kembali meneruskan tren kenaikan setelah kemarin ditutup hingga menguat 0,94% ke posisi 8.602 yang sekaligus sebagai rekor tertinggi sepanjang masa. Nah, jadi berdasarkan analisis yang dilakukan oleh organisasi Research and Trending Saham, WH Project, IHSG telah menyelesaikan pengujian support 8.500 dan bahkan berhasil menembus level psikologis 8.600. Nah, pada sisa perdagangan di November 2025 ini, IHSG dipastikan bakal bertahan di atas level 8.500. Nah, jadi menurut William Hartanto, ya, berasal dari wawancaranya, yang kami memproyeksikan hari ini IHSG berpotensi untuk bergerak menguat dalam range 8.542 hingga 8.650. Itu menurut William Hartanto sebagai WH Project. Nah, jadi secara teknikal, ya, IHSG ini bergerak optimistis mencetak ATH di level 8.602 dengan pola pergerakan super strong uptrend. Nah, jadi saat ini masih terbuka nih potensi untuk menguji support IHSG di level 8.542. Nah, jadi posisi ini menjadi momentum untuk buy on weakness. Nah, namun IHSG ini tetap dibayangi aksi jual lanjutan yang dilakukan oleh investor asing. Pada perdagangan kemarin, not foreign sale in di pasar reguler Bursa Efek Indonesia atau BEI tercatat 506,34 miliar. Nah, jadi net sale terbesar terjadi pada PBRI, BBCA, SMGR, Bumi, dan Inet. Nah, untuk perdagangan di BEI hari ini, William dari WH Project merekomendasikan kepada para trader, ya, agar mengakumulasi pembelian pada saham beberapa saham lainnya. Nah, jadi dari kenaikan IHSG ini merupakan salah satu dampak dari dana yang diberikan oleh Menteri Keuangan Bapak Purbaya ke Himbara, ke Bank Mandiri, BCA, BRI, dan BSI. Nah, dengan demikian nih teman-teman, capaian IHSG yang meningkat bukan sekedar angka di layar bursa, melainkan potensi sinyal optimisme terhadap ekonomi, koperasi, dan arus investasi di Indonesia. Baru-baru ini, pemerintah menyalurkan dana segar sebesar 200 triliun ke bank-bank anggota Himbara dengan tujuan meningkatkan likuiditas perbankan nasional. Nah, setelah suntikan dana itu, indikator likuiditas perbankan menunjukkan perbaikan, yang dimana rasio aset likuid terhadap dana pihak ketiga dan terhadap non-core deposit tercatat berada di atas ambang batas regulasi. Nah, data terbaru ini dari industri perbankan menunjukkan
LDR atau loan to deposit ratio sekitar 84,1% dan rasio likuiditas lainnya tetap sehat dan menandakan bank memiliki ruang untuk menyalurkan kredit OJK. Nah, likuiditas yang sehat di bank, terutama bank milik negara, itu penting untuk menjaga stabilitas keuangan, untuk mendukung penyaluran kredit dan usaha dan masyarakat, serta menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan. Nah, karena bank besar ikut mengalami kinerja stabil dan likuiditas yang baik. Nah, hal ini dapat memperkuat dampak positif dari IHSG yang meningkat. Jadi bukan hanya pasar saham, tetapi juga sektor real dan layanan keuangan. Nah, kenaikan IHSG ini mencerminkan optimisme pasar terhadap prospek ekonomi yang bisa berdampak pada konsumsi, investasi, dan aluran modal, baik domestik maupun asing. Nah, dengan bank-bank memiliki likuiditas yang kuat, mereka lebih mampu nih menyalurkan kredit termasuk kepada UMKM dan sektor produktif yang membantu menggerakkan roda ekonomi di tingkat dasar. Stabilitas sektor keuangan dan perbankan membantu menahan gejolak ekonomi ketika ada ketidakpastian global. Secara makro, kombinasi IHSG yang kuat sebagai indikator kepercayaan investor dan likuiditas bank yang sehat bisa memperkuat stabilitas perekonomian nasional, menjaga sentimen positif dan meminimalisirkan resiko krisis keuangan. Jadi ketika ekonomi terasa stabil dengan pasar modal yang sehat, perbankan yang liquid dan kredit lancar, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kondisi ekonomi yang pada akhirnya bisa mendukung stabilitas politik. Nah, sebaliknya nih, ketika IHSG anjlok dan kepercayaan investor hilang, ini bisa menimbulkan tekanan ekonomi, yaitu yang dimana berpotensi menimbulkan ketidakpuasan publik terhadap kebijakan pemerintah. Nah, oleh karena itu, capaian IHSG dan likuiditas perbankan seperti di Himbara juga memiliki arti penting dalam menjaga keseimbangan sosial ekonomi, terutama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan dan kebijakan pemerintah. Kenaikan IHSG bisa dipengaruhi oleh sentimen jangka pendek seperti arus modal asing, spekulasi, atau ekspektasi kebijakan, bukan selalu mencerminkan fundamental ekonomi yang kuat. Jika likuiditas perbankan tidak disertai dengan penyaluran kredit real, maka dampak positif terhadap ekonomi nyata bisa terbatas, yang artinya di mana pasar saham dan sektor real bisa berjalan terpisah. Selain itu, ketergantungan pada arus modal asing membuat pasar saham rentan terhadap gejolak eksternal, sehingga stabilitas ekonomi dan politik perlu didukung dengan kebijakan makroekonomi dan regulasi yang kuat. Jadi ketika kita melihat IHSG meningkat seperti yang terjadi belakangan ini bukan hanya sekedar angka di layar bursa saja, tapi jika kita dukung oleh likuiditas sehat di bank, kredibilitas perbankan dan penyaluran kredit ke sektor real, maka kenaikan ini bisa menjadi fondasi bagi stabilitas ekonomi dan sosial politik di Indonesia. Namun ingat, kekuatan fundamental ekonomi lah yang akan menentukan apakah optimisme ini bertahan lama atau tidak, atau hanya sekedar euforia jangka pendek saja. Nah, mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Lebih dan kurangnya kita mohon maaf.